Banyak ragamnya masalah tak jadi, karena jo menyimpang jo kasus korupsi. Merusak nagari mempakayo diri, media investigasi siap mengkritisi. Merusak nagari mempakayo diri, media investigasi siap mengkritisi. Carikan solusi hilirisasi tomat, langkah tepat, EPRD Asda temui Kemenperin. Bupati Solok EPRD Asda merespon terkait adanya petani diduga membuang tomat ke dalam jurang di Alahan Panjang, Kabupaten Solok. Hal ini terjadi karena beberapa faktor seperti hasil panen melimpah, tapi harga anjlok dan kondisi jalan yang macet di Sitinjau Lawik. EPRD menemui Kepala Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Andi Rizaldi di Jakarta dalam rangka menandatangani nota kesepakatan pemerintah Kabupaten Solok dengan BSKJI demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing industri kecil dan menengah di ruang sinergi BSKJI Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, EPRD menyampaikan langsung kondisi para petani di Kabupaten Solok sekarang ini. Ia menyampaikan petani mengeluhkan harga yang anjlok, bahkan tomat hasil panen mereka terpaksa dibuang. Selain harga, juga akses transportasi macet parah di sejumlah daerah. Namun kata Bupati EPRD dengan adanya kerjasama dengan Kementerian Perindustrian melalui BSKJI, diharapkan memberikan solusi bagi petani di Kabupaten Solok. Kami sangat yakin akan ada solusi untuk masyarakat kami. Apalagi ada 8 balai BSKJI yang bisa bekerja sama dengan kami. Contohnya dengan bentuk kemasan, rasa, atau kerja sama dengan BPOM. Sementara Andi mengatakan, kontribusi industri pengolahan non-migas masih memberikan kontribusi terbesar dibanding sektor lainnya, yakni sebesar 17,47%. Share terbesar diberikan sektor makanan, minuman sebesar 6,97%. Dengan melihat potensi daerah di daerah Sumatera Barat, masih terbuka peluang sektor yang dapat dikembangkan untuk mendongkrak kontribusi industri pengolahan non-migas dari sektor lainnya termasuk dengan tomat, sehingga bisa diandalkan pengembangan hilirisasi produknya untuk memberi nilai tambah. Kepala BSKJI mengatakan untuk mengatasi fluktuasi harga tomat, BSKJI sudah melakukan penelitian dan kajian tentang pengolahan tomat kerjasama pemerintah Kabupaten Solok dengan BSKJI. Pihaknya akan melakukan pelatihan pengolahan tomat. Ia berharap dan yakin IKM Kabupaten Solok semakin berdaya saing. Secara, kami memiliki sejumlah balai, memiliki keahlian dan teknologi, dapat disinergikan program dan kegiatannya dengan program dan kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Solok, diungkapkan BSKJI di bawah Kementerian Perindustrian, mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standarisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, penguatan industri hijau, dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri guna membidik sasaran pertumbuhan industri manufaktur sebesar 5,80% di tahun 2024. Kementerian Perindustrian menyiapkan sejumlah langkah strategis. Ini tertuang dalam program prioritas pada tahun 2024. Di antaranya program penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan SNI. Wajib, program pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kompetensi. Hilirisasi industri, program restrukturisasi mesin dan peralatan, kepada pelaku industri kecil dan menengah, IKM, serta implementasi industri 4.0. Terkait dengan aksi buang tomat diduga dilakukan oleh petani, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Solok Kennedy Hamzah mengungkapkan, hasil pembahasannya bersama kelompok tani, terungkap kejadian ini sering terjadi ketika harga tomat anjlok, karena petani sudah memanen tomat dan dibawa ke pasar sayur, tetapi tidak ada yang membeli, maka mereka membuang. Demi menyelamatkan petinya dan petani memilih tidak memanen, sehingga tomat tersebut dibiarkan busuk di lahan.
supaya tidak menambah biaya. Setidaknya bisa jadi pupuk organik. Ini berkaitan dengan harga tomat cukup lama tinggi. Di daerah padang panjang dan tanah datar tidak bisa menanam tomat. Kemudian ada faktor bencana, termasuk juga daerah sentral lain kurang menanam. Petani Solok banyak menanam. Sekarang kita overproduksi, harga anjlok. Termasuk di Jawa juga ikut panen. Dulu harganya sempat 12.000. Tapi sekarang harga di petani kita 700 dan lebih 1.200 di pedagang. Diperlukan pola tanam bertujuan memanfaatkan sumber daya lahan secara optimal, efektif, dan efisien untuk menghindari risiko kegagalan panen. Karena hanya satu jenis tanaman saja dalam satuan waktu tertentu,